Guys, kita bahas tipis-tipis soal kasus Pauman Indramayu. Jadi gini ya, ini kan udah mau mendekati putusan sidang, beberapa kali sidang lagi. Nah, jadi kemungkinan besar dan ini dipastikan sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan pembuktian. Jadi langkah strategi Jitu Patroni RM ini nanti direplik duplik ya, di pledoi. Kemudian apapun keputusan hakim, Patroni RM akan banding. Ingat, dibanding Patroni RM bisa meminta kepada majelis hakim untuk ya, kepada MA ya, untuk melakukan sidang ulang terhadap Ririn dan Prio untuk mengungkap fakta-fakta yang sudah didapatkan tapi tidak bisa dibuktikan di persidangan sekarang. Atau dikasasi, atau gongnya nih nanti di PK. Spill tipis-tipis ya. Menurut keterangan Ririn, beberapa bulan sebelum kejadian ya, Budi ditagih utang oleh si Aye sebesar 150 juta. Kemudian dibayar sebesar 30 juta itu cash. Itu uang pinjam. Pinjam ke siapa? Yang dipinjami uang ini tahu. Ya, tahu loh. Sorry. Tahu loh itu utang mau dibayar ke siapa. Nah, kejadian ini kan begitu heboh. Itu satu ya. Kedua, menurut keterangan Prio, kesaksian awal ya, ada aktivitas si Joko ini pesen Grab online 2 kali. Harusnya ada terekam CCTV itu subuh dini hari ya. Itu harusnya terekam CCTV dua kali ya, ingat. Begitu kasus ini viral dan tahu kasus ini banyak kejanggalan, kan bisa aja si drivernya itu menghubungi seseorang. Oh, saya ingat loh kejadian ini. Buktinya apa? Nah, ini tracking record saya mendapatkan customer jam sekian, alamat sekian, Jalan Siliwangi nomor 52. Nah, itu bukan Ririn, bukan Prio, tapi orang lain yang masuk ke rumah itu. Kemudian bawa koper. Yo, 2 kali loh. Ya, berarti 2 driver nih, beda cerita. Belum kan di spill. Nanti ayo, yang menyita CCTV harusnya tahu ya ada aktivitas itu keluar masuk. Satu masuk nggak bawa apa-apa, kedua bawa koper, ya kan. Nah, ini sejalan dengan CCTV 0501 subuh itu. Jelas kan, semua yang lihat CCTV itu bisa mengatakan itu bukan Prio, itu bukan Joko. Nanti saksi ahli digital forensik yang akan mengatakan tidak ada kesamaan biometrik fisik, terutama wajah ya. Orang yang terlihat terekam CCTV jam 0501 dengan aktivitas pergerakan tubuh Ririn dan Prio, terutama di CCTV hotel itu terang. Itu buat perbandingan. Yo. Kemudian CCTV sebelum pengangkutan Budi katanya ya, itu ada 3 orang. Kok nggak mau bahas ke situ? Jadi ini murni ya, utang piutang 150 juta yang baru dibayar 30 juta. Dan Palu nggak cuma satu, ya kan? Kemudian, ayo apalagi? Ini dilindungi oleh siapa? Oleh orang-orang yang pada 2013-2014 mendapatkan aliran dana fiktif. Sekarang pada menjabat, punya utang budi. Si Aye ini minta bantuan ke situ. Oke? Itu pokok perkara yang membuat kasus ini banyak kejanggalan, tetapi orang berusaha menutupi. Katanya Ayah meninggal dibunuh Ririn, itu mana buktinya? Nggak ada. Kalau mau cari pembuktian, ini logika ya sebagai netizen biasa. Dibuka HP Budi, HP Saroni, di situ pasti ada nomor yoga, ada nomor Amaniani, ya kan? Ada aktivitas percakapan WA antara
Budi dengan AY untuk membuktikan apakah Ririn benar atau tidak omongannya soal utang piutang. Itu harus dibuka HP Budi. Tapi kenapa tidak dilakukan ke situ? Ayo, ada apa? Ya kan? Itu baru HP Budi, belum HP-nya Haji Saroni, mantan petinggi Bang Beri loh. Masa nggak punya HP? Ya kan? Maksudnya dia punya Facebook. Kemudian keterangan-keterangan yang tadi saya jelaskan, ya kan, driver online yang dipinjemin utang, ini kan belum pada jadi saksi. Mungkin ya, ini strategi Pak Tony sampai ke PK. Bukan mau membebaskan Ririn atau Prio, ya, tetapi untuk mengungkap ada pelaku lain di kasus ini. Oke, kalau mau nyari aman Yani, bukan ke rumah mantan istrinya, udah nggak ada hubungannya, ngapain cari ke gudang? Ya kan nggak masuk akal. Kan alurnya jelas, dia pamit pada istrinya pergi, kemudian ke rumah orang tuanya pamit mau usaha di luar kota. Nah, berarti kan udah nggak pernah balik ke rumah itu, ngapain ada di gudang? Itu penggiringan opini untuk meyakinkan bahwa pelakunya adalah Ririn jahat, residivis, tukang judol. Nggak ada hubungannya, itu framing semua, ya, untuk menutupi 4 nama. Semua memframing tentang kejelekan si Ririn untuk menghilangkan 4 nama agar publik tidak fokus ke situ. Padahal sejak awal 4 nama ini sudah disebut oleh Prio waktu penyelidikan. Buat advokat lamanya Eldi Prakoso, saya salut sama Anda ya. Walaupun video podcast Anda di YouTube obrolan kempong itu di take down, saya udah tahu kronologinya kenapa di take down. Oke, sabar Pak. Oke, buat Pepen Effendi maju terus. Pepen Effendi tidak sendiri, Pak Tony RM juga tidak sendiri. Ayo, ada yang ingin mengungkap kasus ini dan mereka bergerak di belakang layar, ya, mendukung Pak Tony RM, mendukung Pepen Effendi, dan nanti ya kedepannya akan ada pengumuman soal kredit fiktif, akan diungkap itu siapa-siapa saja yang menerima. Nanti ada benang merahnya, ya. Mereka tidak terlibat dalam kasus ini, tetapi dugaannya menutupi si AY, ya kan, punya jasa besar, dapat kredit fiktif, aliran dana dipakai kampanye dan lain-lain ke situ. Ingat, jangan sampai kita mau mencari keadilan untuk kelima korban tapi tidak mengungkap banyaknya kejanggalan di kasus ini. Jangan. Dan ingat, kasus ini masih akan terus panjang lebar. Kenapa? Karena ada ahli waris yang ngotot soal ini, ya. Padahal itu bukan haknya, tetapi kita kesampingkan soal itu. Itu urusan mereka, ya. Yang pasti Haji Muhaimin ini, ya, sudah berkata di salah satu wawancara, jangan sampai nanti ada pelaku lain yang masih berkeliaran setelah vonis ini. Kenapa? Karena masih ada harta gono gini yang diperebutkan. Nah, itu kode keras Haji Muhaimin, sabar. Oke? Besok 17 Juni 2026 kita lihat nih hasil tes DNA darah dan hasil uji lab digital forensik. Yang pasti ya, Palu tidak bisa dijadikan alat bukti kuat karena tidak ada sidik jari di situ, tidak ada DNA pelaku maupun korban. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan di persidangan tanpa melalui uji forensik. Itu tidak sah di mata hukum. Boleh sah di mata netizen, tapi beda di mata hukum, di mata pengadilan. Ingat ya. Pokoknya 4 nama ini kemungkinan terungkapnya nanti di PK, oke?